وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat, al musyahidin wal musyahidat, para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama sekali mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal 'Azamah. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak, rahmat dan nikmat yang luar biasa banyak, rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga. Dan itu Allah berikan kepada kita setiap hari. Tidak akan pernah berlalu satu hari pun yang kita lalui dalam kehidupan kita di permukaan bumi melainkan bergelimang dengan aneka ragam rahmat dan nikmat Allah yang luar
luar biasa. Rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak. Akan tetapi kebanyakan manusia buta. Bagaimana tidak buta? Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Menunjukkan saking banyaknya nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita, kemudian orang tidak melihatnya. Ada seorang yang tidak melihatnya, atau kalau ataupun dia melihat sesuatu yang kerdil dan kecil dari nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, maka inilah kebutaan. Bagaimana mungkin sesuatu yang sangat banyak tak terhitung dia tidak bisa melihatnya? Inilah buta yang hakiki, buta yang dialami oleh banyak manusia di zaman sekarang, buta yang dialami oleh mayoritas penduduk bumi sekarang ini. Tidak sedikit orang yang merasa nikmat yang Allah berikan kepadanya sangatlah sedikit, kalau ataupun ada sedikit. Atau mereka mengatakan Allah hanya sayang kepada fulan, dan fulan sementara tidak sayang kepada aku. Subhanallah. Dan penyebab kebutaan itu adalah salah melihat, salah memperhatikan, salah menarik kesimpulan. Sesuatu yang besar yang Allah berikan kepadanya dia anggap kecil, sementara sesuatu yang kecil yang Allah berikan kepada orang lain dia anggap besar, dan yang dia anggap besar yang Allah berikan kepada orang lain tidak Allah berikan kepadanya. Sementara yang besar yang Allah berikan kepadanya dia tidak anggap itu sebagai pemberian yang besar, anugerah yang besar dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi yang Allah berikan kepada orang lain, dan yang Allah berikan kepada orang lain itu sedikit, tak besar, dia anggap besar. Namun dia tidak memiliki yang besar yang Allah berikan kepada orang lain, besar menurut dia. Dan inilah penyebab kebutaan itu. Kita ambil satu contoh, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Ada sesuatu yang kerdil di permukaan bumi ini, sesuatu yang sedikit. Contoh, uang, nikmat harta, nikmat uang Allah berikan kepada seseorang sejumlah 100 miliar. Sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Banyak. 100 miliar banyak? Banyak. Masya Allah. Baik. Dia memandang nikmat 100 miliar yang Allah berikan kepada seseorang, dia pandang besar, banyak. Yang dia tak dapatkan yang banyak menurut dia itu. Padahal 100 miliar itu tidaklah banyak. 100 miliar itu sedikit. Antum tidak percaya? Kalau ada orang datang kepadamu, wahai muslim, wahai muslimah, ingin membeli kedua bola matamu dengan harga 100 miliar, jual tidak? Jual tidak? Berarti lebih mahal mana? Uang 100 rial, 100
100 miliar dengan kedua bola mata, mana yang lebih besar? Mata lebih besar? Berarti 100 miliar kecil? Baik. Dia tingkatkan. Tidak mau jual 100 miliar, dia angkat angkanya menjadi 500 miliar. Masih mau jual mata? Ini contoh. Berarti matamu, wahai muslim, berapa harganya? Tak terhingga, barakallahu fiik, tak ternilai. Permasalahannya, Anda tidak pernah menganggap mata itu hal yang sangat bernilai hebat, sesuatu yang sangat mahal yang Allah berikan kepadamu setiap hari. Setiap hari kau gunakan mata itu yang harganya tak ternilai. Bahkan ketika ada orang membeli darimu 500 miliar, Anda pun tidak menjualnya. Berarti 100 miliar sedikit atau banyak? 100 miliar sedikit atau banyak? Sudah taubat kayaknya. Inilah yang tadi saya katakan, salah pandang, salah lihat. Kalau orang yang rajin mengaji, rajin baca Al-Quran, rajin hadir pengajian, rajin nonton pengajian, masih menganggap 100 miliar itu besar, apa nasib yang tidak ada di pengajian? Apa nasib orang yang jarang membaca Al-Quran? Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan kepada kita dalam Al-Quran, kenikmatan dunia itu sedikit. Qul mata'ud dunya qalil. Katakan bahwa kenikmatan dunia itu, harta dunia itu sesuatu yang sedikit. Allah menyuruh kita untuk memandangnya sedikit, kita pandang banyak. Tidak sesat itu? Sesat nggak itu? Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran, di dalam Al-Quran Allah mengatakan itu sedikit, antum memandangnya banyak. Itu sesat atau tidak? Kesesatan ya. Sesuatu yang keluar dari Al-Quran adalah kesesatan, bukan petunjuk. Maka tadi yang menjawab banyak, antum sedang sesat tadi. Antum sedang berada di atas sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Bukankah Al-Quranul Karim Allah turunkan sebagai petunjuk? Dan di dalamnya Allah mengatakan kenikmatan dunia itu sedikit, kenapa antum pandang banyak? Pernahkah di dalam Al-Quran Allah memuji harta dunia? Namun lihat Allah memuji mata. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah ciptakan untuk kalian pendengaran, telinga. Allah ciptakan untuk kalian penglihatan, mata. Allah ciptakan untuk kalian hati. Dan ini berulang-ulang di dalam Al-Quran. Wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa afidah. Kami ciptakan untuk mereka pendengaran, penglihatan dan hati. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semua mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, akan ditanya oleh Allah di akhirat. Berulang-ulang Allah menyebut nikmatnya, bernama mata, bernama telinga dan hati. Dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, namun antum kerdilkan. Bahkan di dalam surat Al-Balad, surat Al-Balad tidak panjang, lihat saja Anda tidak hafal ayat yang keberapa. Allah mengatakan, alam naj'al lahu 'ainain. Tidakkah kami telah menciptakan untuk manusia itu kedua mata, wa lisanan wa syafatain. Kami ciptakan untuknya satu lisan dan dua bibir. Allah memuji nikmat mata, Allah memuji nikmat lisan, Allah memuji nikmat bibir, dan Allah
mengangkatnya di dalam Al-Quran untuk kita pandang sebagai nikmat, anugerah besar, karunia dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang setiap hari kita gunakan. Setiap hari kita memandang dengan mata, setiap hari kita berbicara dengan lisan, setiap hari kita menggerakkan bibir. Kenapa tidak dipandang sebagai nikmat yang besar, padahal dipuji-puji oleh Allah di dalam Al-Quran? Kenapa yang Allah katakan kecil justru dipandang banyak? Ada uang 5 triliun. Banyak? Dengan uang 5 triliun itu orang mau membeli Anda, orang mau membeli jantung Anda. Jual? Kalau tak mau jual jantung dengan 5 triliun, dia pindah menawar paru-paru. Jual? Kalau tidak mau dengan itu menjual paru-paru, dia ingin membeli darah. Disedot darah Anda semua yang mau. Tak mau menjual darah, dia menawar tulang. Terima uang 5 triliun, diambil tulang semuanya. Mau? Mana besar 5 triliun itu? Di mana besarnya? Namun pernah kita berpikir bahwa mata kita lebih mahal daripada triliunan, bahwa jantung kita lebih mahal dari ratusan triliun? Dan kenapa uang yang hanya ratusan juta membuat mata manusia terlena sehingga kemudian berbuat maksiat kepada Allah? Karena dianggap itu harta yang besar. Dan tidak hanya ratusan juta, bahkan ratusan ribu pun membuat manusia rela mencampakkan agamanya. Bahkan mungkin bukan ratusan ribu, puluhan ribu pun manusia kemudian rela diancam dengan neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala di akhirat. Bukankah manusia bodoh? Allah berfirman di dalam Al-Quran di awal surat Al-Mutaffifin, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celaka, neraka untuk orang-orang yang mutaffifin, yang mengurang-urangi timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka membeli dan orang lain menimbang untuk mereka, yastawfun, mereka ingin disempurnakan timbangan itu. Ingin dicukupkan timbangan itu. Ingin takarannya pas dan benar. Wa idza kaluhum, namun kalau mereka yang menakar untuk orang lain, aw wazanuhum, atau mereka menimbang untuk orang lain, yukhsirun, mereka merugikan orang yang tersebut. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Diancam oleh Allah dengan neraka orang yang mencurangi timbangan, dan mereka tetap saja setiap hari mencurangi timbangan. Pasar kaum muslimin sekarang justru timbangan-timbangan yang jujurlah yang sulit mencarinya. Yang banyak adalah timbangan-timbangan yang sudah dipermainkan takarannya, sehingga 1 kilo dalam takaran timbangan itu bukan 1 kilo takaran yang sebenarnya. 1 liter dalam permainan mereka itu bukan 1 liter yang sebenarnya. Namun mereka mencuranginya dan menguranginya dalam timbangan dan takaran untuk orang lain. Ini diancam oleh Allah di dalam Al-Quran. Wailul lil mutaffifin. Akan tetapi lihat betapa banyaknya orang Islam, sekiranya pelakunya orang kafir, kita akan mengatakan orang kafir tidak peduli akhirat. Dan dosa kekufuran mereka lebih dahsyat daripada sekedar dosa mencurangi timbangan. Walaupun semua dosa itu berbahaya, tapi kekufuran, kesyirikan lebih berbahaya daripada mencurangi timbangan. Mereka tidak beriman dengan kitabullah azza wa jalla. Mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mereka akan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah? Nggak mungkin.
Tapi Anda, bukankah Anda mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Bukankah Anda yang mengatakan kitab suci kami adalah Al-Qur'anul Karim? Di dalam kitab suci itu Anda diancam oleh Allah dengan neraka. Wailul lil mutaffifin, celaka neraka untuk orang-orang yang mencurangi timbangan, yang kalau mereka yang meminta ditimbangkan, minta dicukupkan, namun kalau mereka yang menimbang atau menakar, mereka merugikan. Pertanyaannya, berapa miliar penghasilan sebulan ketika mencurangi timbangan? Tidak mungkin ada angka miliar rasanya. Berapa ratus juta untung satu bulan dari hasil mencurangi timbangan? Berapa puluh juta untung sebulan, keuntungan sebulan dari mencurangi timbangan. 15 tahun yang lalu dia pedagang cabai, sampai sekarang mencurangi timbangan 15 tahun masih pedagang cabai. 15 tahun dulu di pojok pasar, sampai sekarang masih di pojok pasar. Sekiranya ada keuntungan 20 juta per tahun hasil mencurangi cabai, mencurangi timbangan dalam penjualan cabai, harusnya sudah pindah ke ruko cabainya. 2 tahun berikutnya ruko cabai yang kedua dibuka. 5 tahun berikutnya cabang yang ketiga dibuka. Tapi 15 tahun mencurangi, tetap saja pedagang cabai, tetap saya di pojok pasar. Mana keuntungan itu? Keuntungan yang tidak ada. Keuntungan yang hanya waham, hanya prasangka saja, sangat kerdil dan kecil, namun rela diancam dengan neraka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mana iman wahai muslim? Mana iman wahai muslimah? Ini realita umat Islam yang ada sekarang. Dan saya tidak mengatakan yang pelakunya adalah antum-antum yang hadir di masjid, insya Allah tidak. Tapi kita bicara umat Islam secara umum, saudara-saudari kita yang sama-sama mengatakan bahwa Allah adalah Rabb yang kita ibadati, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, sama-sama mengatakan Al-Quran adalah kitab kita, sama-sama berkiblat ke Mekah, dan tempat rukuk dan sujudnya adalah masjid. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat. Ya, kalau kita katakan tadi bahwa miliaran, triliunan berhadapan dengan nikmat-nikmat Allah, tidak ada apa-apanya. Bahkan antum tadi rela untuk mengatakan tak akan menerima uang 5 triliun. Kalau ada yang mau membeli hatimu dengan 5 triliun itu, permasalahannya kapan Anda selalu merasakan hati yang terus bergerak, jantung yang selalu bergerak? Itu adalah nikmat yang besar dari Allah. Kapan Anda merasakan itu? Kapan Anda merasakan lisan yang dengannya engkau bisa berbicara lebih mahal daripada triliunan rupiah? Ini yang saya katakan tadi, nikmat besar dikerdil-kerdilkan oleh manusia. Dan nikmat besar, nikmat kerdil dibesar-besarkan oleh manusia. Sifat dunia itu kecil, sifat dunia itu sedikit. Yang besar adalah akhirat, yang banyak adalah akhirat. Namun lihat betapa banyaknya manusia yang mengorbankan akhiratnya demi dunianya. Dan penyebab banyaknya manusia masuk ke dalam neraka adalah dunia. Dunia dan tipuan-tipuannya. Dunia dan tipuan-tipuan harta yang ada di dalamnya, tipuan kenikmatan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu sering ketika Allah bicara surga di dalam Al-Quran, setelahnya Allah bicara tentang fitnah dunia. Atau ketika Allah bicara fitnah dunia, setelahnya Allah bicara surga. Agar kita berhati-hati. Seperti yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung. Lalu kemudian Allah katakan, setelah bicara surga, bicara keberuntungan di akhirat, Allah menyebutkan sesuatu yang banyak membuat manusia tak mendapatkan kenikmatan akhirat itu.
tak mendapatkan surga itu, tak mendapatkan kejayaan yang hakiki itu. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Langsung Allah katakan, wa mal hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia. Ada apa? Ada apa setelah Allah mengatakan surga? Allah mengatakan tidaklah kehidupan dunia illa mata'ul ghurur, kecuali kenikmatan yang menipu. Karena memang dunia inilah yang telah menipu banyak manusia. Sebesar apapun dunia ini, sebanyak apapun Anda miliki, tetap saja kecil dan kerdil. Tetap saja sedikit dan tidak banyak. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang semua kita hafal, semua umat Islam mendengarnya insya Allah, karena dibacakan hampir setiap sholat. Dalam setiap pekannya selalu ada imam yang membacakan itu. Bal tu'firuna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi kalian lebih mengedepankan kehidupan dunia, sementara akhirat jauh lebih baik dan akhirat lebih kekal. Sudah masuk. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya berjamaah. Bi'idnillahi azza wa jalla, sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 77 di akhir ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Katakan wahai Nabi, katakan mata'ud dunya qalil, kenikmatan dunia itu sedikit, wal akhiratu khairul liman ittaqa, dan akhirat lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, wala tuzlamuna fatila, dan kalian tidak akan dizalimi sedikit pun. Ini yang tadi kita katakan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk melihat dunia ini apa? Sedikit. Dunia dan kenikmatannya sedikit. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam Sunan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi mi'atu rahmah, Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki 100 rahmat, anzala minha rahmatan wahidatan fid dunya, dari 100 rahmat Allah itu Allah turunkan 1 rahmat saja di permukaan bumi. Yataqasamu fiha an-nasu wal jannu wad dawab. Yang 1 rahmat inilah berbagi seluruh manusia, seluruh jin, bahkan hewan-hewan ternak. Wa ja'ala
tis'atan wa tis'ina fil jannah. Dan Allah kemudian menjadikan yang 99 di dalam surganya. Akhi fiddin, hanya satu rahmat Allah berbagi seluruh manusia, mulai daripada Nabi Adam, manusia pertama, sampai manusia terakhir, jin yang pertama sampai jin yang terakhir, hewan dalam segala jenis yang pertama sampai terakhir, hanya berbagi satu rahmat Allah. Sementara 99 Allah letakkan di dalam surga. Tidakkah dunia ini sebesar apapun Anda miliki adalah sesuatu yang kerdil? Tidakkah kalau kita mendengar hadis ini, harta korun bukanlah sesuatu yang banyak? Di dalam riwayat lain yang sahih, riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima tarji'." Perbandingan dunia dan akhirat bagaikan salah seorang di antara kalian mencelupkan satu jarinya ke dalam air laut. Dia lihat berapa yang bisa dibawa oleh satu jari dari air laut. Antum di pinggir laut, di pesisir selatan, Sumatera Barat, antum tidak berada jauh daripada laut, hanya jarak beberapa meter saja dari tempat tinggal antum sekarang. Celupkan satu jari Anda ke dalam laut, angkat, itulah dunia. Sisa dari air laut itu adalah surga Allah tabaraka wa ta'ala. Alangkah sedikitnya. Namun kenapa manusia kemudian untuk mendapatkan yang sedikit itu dia rela mencampakkan akhiratnya? Demi dunia yang sedikit ini dia pertaruhkan akhiratnya. Bukankah ini sesuatu yang menunjukkan akal yang tidak sehat? Oleh karena itu penduduk neraka di akhirat berkata, terdapat dalam surat Al-Mulk ayat 10, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil. Mereka penduduk neraka itu berkata, andai di dunia kami mendengar, andai di dunia kami berakal, ma kunna fi ashabis sa'ir, tidak mungkin kami menjadi penduduk neraka sa'ir. Andai kami dulu di dunia mau mendengar, andai di dunia kami berakal. Maka penduduk neraka, waliyadzubillah, mereka yang mengejar dunia mencampakkan akhiratnya, mengejar dunia dan mencampakkan surga, di akhirat mengaku tidak berakal karena telah mencampakkan hal yang sangat besar demi kenikmatan yang sangat kerdil, yang semua manusia berbagi, semua jin berbagi, semua hewan berbagi dalam nikmat yang satu, dalam rahmat yang satu. Apa yang Anda pertaruhkan untuk dunia? Apa yang telah engkau campakkan untuk mendapatkan secuil dunia ini? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan cara dia memandang, cara dia melihat, cara dia memperhatikan, cara dia menilai, dia akan campakkan akhiratnya. Dia tahu itu haram, dan kalau dia ambil akan hancur akhiratnya, tapi tetap dia ambil. Dan syaitan kemudian menjebaknya dengan mengatakan, lakukan saja nanti Allah memaafkan, lakukan saja nanti minta maaf, Allah Maha Pengampun. Naam, Allah Maha Pengampun, tapi bukan dengan alasan itu Anda kemudian melanjutkan maksiat Anda. Allah Maha Pengampun, oleh karena itu segera bertaubat dan minta ampun kepadanya atas kesalahan masa lalu, dia pasti ampuni. Ini yang benar. Bukan Allah Maha Pengampun lanjutkan maksiat. Apabila kita kembali ke dalam Al-Quran kepada kitabullah azza wa jalla, Allah mengatakan, aku mengampuni untuk orang yang bertaubat, bukan untuk orang yang melanjutkan maksiat. Namun iblis cerdas, iblis pengalamannya luar biasa.
Banyak dia goda orang-orang yang percaya bahwa Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun untuk melanjutkan dosa. Bagaimana kalau Anda dikatakan kepada Anda, orang tuamu pemaaf, orang tuamu sangat mudah memaafkan, orangnya sabar, tempeleng saja. Apakah ini bisa diterima? Namun yang benar, orang tuamu pemaaf, datanglah kepadanya, minta maaf kepadanya kesalahan masa lalumu, walau engkau sebelumnya adalah orang durhaka. Anak yang durhaka kepada orang tuamu pemaaf, orang tuamu penyabar, datanglah kepadanya, jangan takut, jangan khawatir. Ini yang benar. Bukan orang tuamu sabar dan pemaaf tempeleng saja. Maka ini perumpamaan orang yang mengatakan Allah Maha Pemaaf lalu dilanjutkan maksiatnya. Kalau orang yang rajin berbuat maksiat, kalimat yang harus dikatakan kepadanya, azab Allah dahsyat. Bukan Allah Maha Pemaaf. Tapi kalau dia mau bertobat, sebanyak apapun dosa sebelumnya, dikatakan kepadanya Allah Maha Pemaaf. Di dalam surat Taha, wa inni laghaffarun, aku adalah Rabb yang Maha Pengampun, liman taba, untuk orang yang bertaubat. Bukan Maha Pengampun untuk orang yang melanjutkan dosa. Maka dunia itu kerdil dan kecil. Dan banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang bicara tentang kerdilnya dunia. Namun kita cukupkan apa yang tadi kita katakan. Oleh karena itu saudaraku, apapun yang sifatnya kenikmatan dunia, harta, jabatan, kalau itu akan menghancurkan dunia, campakkan. Kalau itu akan menghancurkan akhirat, campakkan. Jauhkan dirimu harta yang akan menghancurkan akhiratmu. Jauhkan darimu jabatan yang akan menghancurkan akhiratmu. Silakan terima harta, namun harta yang tidak merusak akhirat. Silakan terima. Seberapapun yang Allah berikan kepadamu, terima. Allah berikan 2 juta sebulan, terima. Allah berikan 20 juta sebulan, terima. Allah berikan 200 juta, Allah berikan 2 miliar, terima. Asal tidak merusak akhirat. Islam tidak pernah bertabrakan dengan kekayaan duniawi. Islam hanya bertabrakan dengan kekayaan duniawi yang merusak akhirat. Sadar akan besarnya akhirat, sadar akan mahalnya dunia, orang-orang mengorbankan hartanya. Kaum umat Islam terdahulu mengorbankan nyawanya untuk surga. Bukankah demikian? Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 111, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa-jiwa mereka. Allah membeli dari orang-orang yang beriman harta-harta mereka. Kalau Allah membeli dari orang yang beriman, berarti orang beriman menjualnya kepada Allah. Dia jual hartanya kepada Allah. Dia jual nyawanya kepada Allah. Dia jual dirinya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Namun lihat apa yang dia dapatkan dari menjual hartanya, menjual nyawanya kepada Allah. Bi anna lahumul jannah. Allah berikan surga kepada mereka. Kadang hanya karena harga diri, kadang hanya karena mempertahankan pertemanan, karena terkadang hanya dengan mempertahankan apa nanti kata orang. Saya tahu itu benar, saya tahu saya salah, namun kalau saya merubah, bagaimana orang-orang akan melihat saya? Ya, campakkan pandangan mata manusia yang kalau karena itu Anda melakukan maksiat menghancurkan akhiratmu. Saya selama ini orang yang terpandang, kalau saya ikuti kebenaran ini, masyarakat akan tidak lagi menghargaiku. Subhanallah. Apakah dunia dan kenikmatan-kenikmatan termasuk yang tadi, termasuk nama baik, harga diri kita di tengah orang lain, tak
Tak ada artinya Anda pertahankan harga diri Anda di dunia, lalu Anda hancurkan akhirat Anda. Terlalu mahal yang Anda buang untuk terlalu kecil yang Anda gapai dan Anda cari. Dan sehebat apapun Anda berusaha untuk menjadikan dirimu mulia di tengah manusia, ada saja manusia yang akan menghinakan dirimu. Sebanyak apapun engkau berusaha untuk membuat manusia suka, banyak pula yang akan benci kepadamu. Itulah sifat dunia. Tak ada orang lebih mulia akhlaknya, lebih pemurah, lebih dermawan, lebih pemaaf daripada Nabi kita tercinta SAW. Apakah semua manusia suka kepada beliau? Bukankah dia dimusuhi oleh kaumnya? Bukankah posisinya yang sangat mulia di tengah Quraisy? Nabi Muhammad itu orang yang sangat dimuliakan oleh orang Quraisy. Antum tahu bagaimana cerita pembangunan Ka'bah, di mana orang Quraisy hanya ridho Nabi Muhammad SAW yang memegang Hajar Aswad dan mengembalikan ke tempatnya. Karena posisi yang sangat mulia, derajat yang luar biasa, nama baik yang luar biasa yang dimiliki Nabi Muhammad di tengah orang Quraisy. Namun seketika beliau mendakwahkan agama yang hak, dimusuhi, dibenci, dicaci, dimaki, dikatakan pendusta, penyihir dan yang lainnya. Hilang harga diri beliau yang puluhan tahun berada di kota Mekah. Hilang gelar Al-Amin menjadi gelar Kadzdzab, pendusta. Namun itulah Rasul Anda yang harus Anda dirikan suri tauladan. Pujian manusia tak akan bisa kita hasilkan. Sebanyak berapa yang memuji, sebanyak itu pula yang akan mencaci. Sebanyak apa yang senang, sebanyak itu pula yang akan benci. Maka tinggalkan. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Sudahlah, dunia itu kerdil dan kecil. Dia pun sebentar. Tidak lama. Dunia ini sebentar, ma'asyarul muslimin. Untuk apa dicari? Untuk apa korbankan akhirat demi dunia yang hanya sebentar? Paling lama umur umat Nabi Muhammad mayoritas 70 tahun. Mayoritas. Karena Nabi SAW mengatakan umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit di antara mereka yang melewati angka 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. 70 tahun. Paling lama 70 tahun. Kalau ataupun Anda berhasil bertungkus lumus dengan melakukan maksiat, melanggar aturan-aturan Allah, kemudian Anda kaya, berapa lama kekayaan Anda itu? 70 tahun umurmu, 70 tahun engkau kaya? Mustahil. Paling akhir-akhir hidupnya, 10 terakhir hidupnya, 15 tahun terakhir hidupnya, berkumpul kekayaan pada dirinya. Karena sebelumnya masa-masa perjuangan, masa-masa berat, 15 tahun menikmati kekayaan dunia, hancurkan akhirat, negeri yang abadi untuk selama-lamanya. Taruhlah 70 tahun, taruhlah 70 tahun semuanya Anda nikmati dengan kemewahan dunia, kemewahan harta. 70 tahun itu sedikit. Anda akan masuk ke dalam alam yang satu harinya hitungan 1000 tahun. Dan harinya tidak pernah putus untuk selama-lamanya. Kekal abadi untuk selama-lamanya. Dan apa yang terjadi di akhirat dalam kehidupan yang kekal abadi itu ditentukan dalam 70 tahun usia di sini. Karena orang yang baik, maka akhirat untuknya surga. Buruk perjalanan di permukaan bumi, akhirat untuknya adalah neraka. Satu harinya akhirat 1000 tahun. Sebagaimana yang Allah firman dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat yang ke 47. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Rabbmu sama dengan 1000 tahun dalam bilangan kalian. Berarti hidup kita di akhirat berapa hari? Hidup kita yang 70 tahun ini diukur dengan akhirat berapa hari?
Satu hari akhirat 1000 tahun. Umur kita yang 70 tahun menikmati kekayaan haram, mengambil yang haram, menikmati yang haram. Katakanlah 70 tahun. Katakanlah 70 tahun semuanya dihabiskan untuk yang haram. Berapa hari dapat menikmatinya dalam hitungan akhirat? Sampai 1 hari? Tak sampai. Sepertiga hari sampai? Tak sampai. Subhanallah. Akankah hari yang cuman sedikit? Ana selalu sampaikan kepada kaum muslimin, saya berandai-andai, tidak ada nas, tidak ada sabda Nabi, dan tidak ada perkataan para ulama. Andai di akhir itu satu harinya hitungan 24 jam di kita, 24 jam. Seandainya satu hari akhirat ada 24 jam sebagaimana satu harinya dunia, dan satu jamnya akhirat ada 60 menit. Satu hari akhirat seandainya dia adalah 24 jam dan satu jamnya 60 menit, maka orang yang berusia 100 tahun di dunia itu hanya hidup 2 jam 24 menit akhirat. 2 jam 24 menit akhirat. Berapa usianya? 100 tahun. Kalau usia antum sekarang 50 tahun, tinggal bagi 2. Anda baru hidup dalam hari akhirat berapa? 1 jam 12 menit. Apakah 1 jam 12 menit akan dimanfaatkan untuk sabar di atas ketaatan, rela mencampakkan seluruh yang haram, rela meninggalkan seluruh yang haram, rela keluar dari seluruh kenikmatan dunia yang haram? Bukan keluar dari kenikmatan dunia, tidak, tapi dari kenikmatan dunia yang haram, dari popularitas yang haram, dari jabatan yang haram, dari marwah diri yang mulia yang haram, di atas kemaksiatan. Apakah Anda bersabar untuk semua itu demi kenikmatan akhirat abadi? Atau Anda korbankan akhirat yang abadi di surga Allah tabaraka wa ta'ala demi yang tadi yang hanya 1 jam 12 menit itu? Namun Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 16, ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Namun mereka adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Dia sudah tahu itu yang benar, tapi dia tidak mau lakukan. Ini namanya membeli kesesatan dengan petunjuk. Petunjuk sudah ada, namun dia korbankan petunjuk itu untuk mendapatkan kesesatan. Wal'iyadu billah. Dan masih dalam surah Al-Baqarah, ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 175, mereka membeli kesesatan dengan petunjuk dan mereka membeli azab dengan ampunan. Harusnya yang dijual adalah kesesatan untuk mendapatkan petunjuk. Jual seluruh yang haram untuk mendapatkan surga Allah. Namun sekarang tidak, petunjuk yang dijual untuk mendapatkan kesesatan. Harusnya dijual azab untuk mendapatkan ampunan. Namun yang mereka lakukan, mereka jual ampunan untuk mendapatkan azab. Mereka tahu kalau jalan ketaatan itu mereka tempuh, mereka mendapatkan pengampunan, namun mereka jual pengampunan itu. Tak mau mereka. Biarlah di tengah azab. Fama asbarahum 'alan nar. Alangkah sabarnya mereka berada di neraka. Bisa sabar di neraka? Maka dunia ini kerdil, dunia ini sebentar. Kita tidak tahu kapan kita akan berpisah dari dunia ini. Mungkin besok. Hari Senin yang lalu kita mengadakan kajian di salah satu tempat di kabupaten di Provinsi Riau. Hari Senin yang lalu. 1 bulan sebelumnya, kajian bulanan jatuh pada hari Senin di pekan yang sama.
Setelah pengajian, satu-satunya saudara kita yang bertanya di sana. Setelah selesai kajian, kita izinkan bertanya, dan ada satu orang yang bertanya, sehat walafiat. Senin berikutnya sudah tidak bersama kita. Dia seorang guru di sebuah pondok pesantren, merasa badannya kurang enak, telepon bagian ke sekolah, telepon TU dan minta izin untuk tidak ngajar karena badan kurang enak. Balik ke rumah, wafat di rumah. Subhanallah. Tanpa ada sebelumnya sakit menahun, sakit mendadak, sakit berbahaya. Dan itu tidak tertutup kemungkinan untuk kita. Sehat-sehat bukan berarti jaminan bahwa kita akan hidup sebulan lagi. Apalagi kita yang sering ke laut, bisa saja suatu saat Allah tabaraka wa taala tenggelamkan kita. Alangkah mudahnya bagi Allah. Apalagi kita yang sering berkendaraan, apalagi di udara, sangat mudah bagi Allah tabaraka wa taala untuk kemudian seketika itu juga kita meninggalkan dunia ini. Maka jangan korbankan akhirat saudara. Terlalu besar yang kita korbankan untuk mencapai dunia ini. Namun korbankan dunia yang kerdil ini untuk mencapai akhirat yang banyak, untuk mencapai akhirat yang kekal abadi. Namun kebanyakan manusia lebih memilih dunia yang ada di depan matanya dan meninggalkan yang Allah janjikan. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa mengatakan manusia lebih memilih harga yang dibayar cash walaupun sedikit daripada yang dibayar nanti oleh Allah, namun dia adalah kekayaan tiada tara. Ini adalah salah satu bentuk kesalahan besar manusia. Mereka lebih memilih yang sekarang mereka dapatkan sekarang walaupun hanya sedikit, dan mereka korbankan janji Allah untuk memberikan kepada mereka surga yang luasnya langit dan bumi. Tadi pagi sudah kita katakan subuh bahwa orang yang paling terakhir keluar dari neraka sehingga dia adalah orang yang paling terakhir masuk surga, harta kekayaannya adalah 10 kali lebih banyak dunia ini dan 10 kali lipat dunia ini. Itu harta yang dia miliki di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang didapat oleh orang yang masuk surga sebelum dia dari penduduk neraka yang diangkat sebelum dia? Apa yang didapat lagi oleh yang sebelumnya sampai yang paling terakhir dia, yang paling pertama diangkat dari neraka dimasukkan surga, apa yang dia dapatkan? Dan apa yang didapat oleh orang yang tidak sampai ke neraka sedikit pun, tidak pernah disentuh neraka, langsung ke surga Allah? Apa yang mereka dapatkan? Maka dunia ini kerdil, dan jangan sampai syaitan berhasil membuat kita mengorbankan akhirat. Terlalu besar yang kita korbankan untuk apa yang akan kita dapatkan dan kita hasilkan di permukaan bumi ini. Ya. Harta, tahta, nama baik tidaklah ada apa-apanya dibanding kenikmatan yang Allah janjikan di surganya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkan agama kita sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.